Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita masuk pada materi pertama, yaitu interface AutoCAD. Dan mungkin kita langsung masuk saja ke software AutoCAD-nya. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar menggambar, yang paling pertama teman-teman harus mengenal dulu interface daripada AutoCAD. Jadi di sini nanti ada menu new, open, start. Jadi ada fungsinya masing-masing, nanti kawan-kawan juga praktek langsung aja. Nah, jadi di sini saya langsung saja masuk pada materi pertama, mengenal dengan perintah-perintah dasar dulu ya. Nah, jadi sebelum kita menggambar, yang pastinya kita harus mengatur satuan dulu dengan cara kita klik unit, lalu kita enter ataupun spasi juga boleh. Nah, di sini kawan-kawan tinggal pilih 0 dan juga sentimeter ya. Terus oke saja. Nah, sudah selesai. Oh ya, kalau kawan-kawan seperti ini, kalau kawan-kawan gesek kursor seperti ini lalu X-nya ikut-ikut seperti ini, bisa dimatikan saja dengan perintah UCS lalu pilih use icon, terus no origin ya, seperti itu. Nah, terus juga kayak grid ya, untuk menghapus atau menghilangkan grid ini kalian bisa menggunakan perintah dengan F7 atau bisa klik yang di bawah sini ya, seperti itu. Oke, jadi yang paling pertama adalah kita pelajari soal perintah line yang ini, atau bisa klik L, tulis L lalu spasi, kita klik ya, seperti ini ya, seperti itu line. Nah, terus yang kedua adalah polyline, bisa klik PL, seperti ini ya. Fungsinya sama, tapi ada membedakan pada satu detailnya, yang dimana L ini sendiri dia tidak join ya, dia terpisah ya, seperti ini. Nah, kalau untuk PL sendiri atau polyline dia join, jadi satu kali tarik dia langsung terjoin semua gitu. Itu yang membedakan. Jadi nanti kawan-kawan bisa menggunakan pada fungsinya masing-masing atau sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, selain juga perintah L dan juga polyline, ada juga perintah circle C untuk membuat lingkaran ya, seperti ini. Ada juga perintah rectangle yang wajib sekali, atau REC ya, seperti ini. Ini perintah-perintah draw ya, yang dimana ada L, polyline, circle dan juga rectangle. Nah, seperti itu. Jadi ini perintah dasar yang perlu kawan-kawan pelajari. Nah, selain perintah draw ini yang ada, kawan-kawan juga akan belajar soal perintah modify, yang dimana perintah modify ini yang paling pertama adalah dengan perintah move. Kayaknya. Jadi ada catatan, ketika kita menggunakan perintah modify ya, sebelum kita mengklik perintah atau komennya, kita klik objeknya dulu seperti ini, baru kita klik komennya. Contohnya kayak move atau memindahkan, kita klik M spasi, seperti ini ya, seperti itu. Nah, terus ada juga perintah rotasi seperti ini. Nah, kita rotasi dengan cara blok lalu RO, rotasi, gunanya untuk memutar-mutar ini sesuai kebutuhan ya, sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, selain rotasi juga ada copy, yang tadi kan move ya, dipindahkan. Sekarang kita menggandakan dengan perintah copy, atau kamu bisa klik CO lalu spasi ya, seperti itu ya.
seperti ini. Ketika perintah CO sudah selesai, ada juga perintah mirror. Nah, ini sering juga digunakan kalau ingin sama sisinya sama atau presisi ya. Kita bisa klik ini. Contohnya ya, kita juga blok dulu, lalu kita mirror. MI, biasanya perintahnya adalah MI. Kita blok dulu, MI. Yap, seperti ini. Jadi ya hasilnya seperti ini. Kelihatan kan? Ya, seperti ini. Oke, sekarang nih kita lihat nih, selain perintah itu kita juga ada perintah trim untuk memotong garis dalam ini. Nah, contohnya ini saya ingin memotong garis bagian dalam sini dan juga bagian sini. Saya bisa menggunakan perintah tr atau trim, spasi, klik, nah klik ya seperti itu, klik ya seperti itu ya, bisa kelihatan ya seperti itu contohnya. Nah, terus untuk menghapus ya bisa juga, kita nggak perlu trim lagi atau tr lagi seperti ini, tapi kita bisa langsung klik seperti objek ini dan ini serta ini. Kita bisa menggunakan perintah dengan perintah E atau erase, spasi. Inilah perintah hapus atau erase, seperti ini, baru spasi ya, seperti itu. Nah, jadi itu mungkin perintah-perintah dasar yang perlu kawan-kawan ketahui mengenai dengan draw-nya dan juga modify-nya. Oke. Di sini mungkin kita langsung masuk pada contoh ya. Contoh kita menggambar satu ruangan atau area yang berukuran 4 x 4 meter atau 400 cm x 400 cm. Oke. Caranya adalah kita menggunakan perintah REC atau rectangle, lalu spasi, kita klik lepas, tarik. Oke. Klik baru dilepas baru ditarik. Jangan ditahan ya. Klik lalu ditarik, jangan ditahan. Tapi klik lepas baru ditarik gitu ya. Setelah itu kawan-kawan masukkan ukurannya, karena tadi kita sudah menggunakan unitnya cm, berarti kita angkanya kita ikuti cm juga ya. Jadi untuk 4 meter adalah 400 cm, jadi 400 koma. Oke, di sini kalinya kita menggunakan koma seperti itu. Terus 400, terus enter. Nanti munculnya seperti ini. Ini dia hasilnya. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah REC juga untuk membuat kolom. Ini dana kolomnya ya. Jadi ukuran kolom terlalu kita tulis 10 kali 10 ya, seperti itu. Lalu kita CO saja atau copy ke sudut-sudut yang dibutuhkan. Contohnya seperti ini ya. Karena ini 4 meter, kita pakai per 2 meter saja. Sini juga, sama sini juga. Yang ini kita hapus saja. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah ya, sudah kelihatan nih. Nah, setelah itu denahnya sudah selesai, kita akan membuat dengan dindingnya dengan cara seperti ini, REC. Nah, kita masukkan ukuran telanya dulu. Tela sama panjang asumsi yang kita gunakan untuk panjang dindingnya berapa. Contohnya ukuran tela adalah 8 ya. 8 dikalikan dengan panjang dinding asumsi. Taruhlah kita panjang dindingnya 30 cm. Tulis 30. Enter. Ya, jadinya seperti ini ya. Ini tela ya dengan panjang 30 cm. Terus kita buat dindingnya atau lebar plesterannya. Berarti kalau plesterannya sebelah 1 cm, sebelah 1 cm, jadi lebarnya sudah bukan 8 lagi. Lebarnya ini bukan 8 lagi, tapi masuk ke sini 1 dan juga sini 1, berarti 10 ya. Jadi kita buat REC
10 dengan panjang asumsi 30 ya, seperti itu. Terus kita move teman-teman, move, kita klik yang ini, masukkan ke tengah ini ya, sudah move ya. Terus kita heads, nah kita berikan ini ANSI 31 ya, ANSI 31 di tengah sini heads. Oke, ini untuk arsiran dinding dan juga denah dindingnya. Nah setelah itu kawan-kawan klik blok ya, blok ini B, blok, enter, akan tulis dinamik blok dinding. Oke. Nah setelah buat itu kawan-kawan double klik ya, pilih dynamic block, oke, terus oke. Nah kita masuk pada menu block editor namanya. Nah setelah masuk ke block editor, kawan-kawan lihat di sini ada perintah ini, ada menu constraints, ada parameter, ada action, dan juga ada parameter. Nah kawan-kawan klik ke parameter sheet. Nah parameter sheet ini, ketika pilih ke parameter sheet, kawan-kawan pilih yang linear streets, kawan-kawan bisa lihat ya, bisa. Nah klik itu linear street, klik, kawan-kawan klik as bagian bawah, tarik ke atas as bagian atas, lalu move ke samping atau geser ke samping kanan, terserah jaraknya berapa. Setelah itu kawan-kawan klik action, pilih yang stretch ini, kawan-kawan pilih stretch, klik di garis yang biru ini ya, yang ini, klik, kawan-kawan klik di sini, klik tarik ke sini, terus klik lagi tarik ke sini, seperti itu. Baru klik di ujung sini kawan-kawannya, klik tarik ke sini, terus klik sini, tak tarik ke sini, baru enter ya kawan-kawan. Kalau sudah terblok seperti ini, enter ya, sudah enter. Kawan-kawan klik lagi stretch, klik yang ini juga, klik, terus tarik ini ke sini, baru tarik ini ke sini ya, baru tarik ini ke sini, blok semua. Setelah itu enter kawan-kawan, enter. Oke, muncul nih berapa, coba kamu lihat, 4 ya, 1 2 3 4. Oke, cukup. Setelah itu klik close editor atas sini, close block editor, lalu save the change to dynamic block dinding. Oke, selesai nih. Kawan-kawan klik move yang ini dengan perintah M ya, M spasi, klik ini, masukkan ke sini, satu ini kita tarik ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Ini juga kita CO, copy, karena jaraknya sama ya, jadi kita nggak perlu tarik lagi, kita CO saja. Ini jaraknya juga sama, di sini juga kita CO ya. Ini saya harap kawan-kawan juga latihan di rumah untuk membuat ini agar bisa belajar juga ya. Oh ya teman-teman, saya lupa, di sini nanti teman-teman juga lihat ada juga perintah ordo di bawah sini, ordo nih, ordo mode, bisa matikan bisa hidup. Nah tujuannya apa? Ketika kawan-kawan mematikan ordo mode, lalu klik rotasi di sini, nantinya seperti ini, kawan-kawan bisa putar sesuai dengan keinginan kawan-kawan. Jadi mau ke sini juga boleh gitu ya. Tapi ketika kawan-kawan menghidupkan perintah ordo ini, klik, lalu kita rotasi seperti ini, jadi dia langsung kayak ini, langsung lurus sesuai ke vertikal dan juga horizontal. Fokusnya ke vertikal secara 90 derajat, 40 derajat, oke, gitu. Jadi seperti itu gunanya perintah ordo. Nah, ini tarik juga ya.
ya, karena ukurannya sama. Saya juga bisa gunakan perintah yang tadi kan kita sudah gunakan copy ya, ini ke sini kita gunakan copy. Nah, kita belajar juga perintah mirror, karena jarak ini dengan jarak ini dia sama, kita bisa menggunakan perintah mirror dengan perintah mi. Dari as ini kita tarik ke sini, klik. Nah, jangan kalau pilih yes ini akan hilang, kalau no berarti dia tetap ada ya, no aja, spasi seperti ini ya. Ini di copy juga atau di di blok ya, 1 2 diklik saja seperti itu, lalu klik mirror. Karena jarak ini dan ini dia sama, kita nggak apa-apa mirror aja. Ini klik ini, kita tarik sini, klik spasi, jadi dia seperti itu ya. Bisa ya teman-teman ya, nanti belajar juga di rumah. Nah, terus untuk perintah lainnya adalah ini kita sudah lihat ya, untuk area luasan 4 kali 4 meter dengan kolom 10 kali 10 dan ukuran dinding tadi sudah kita buat tadi dengan arsirannya. Oke kawan-kawan, nah, jadi kita beri nama dulu ruangan ini apa, tulis tulis ini ruangan dimensi 4 kali 4 meter. Nah, dengan elevasi titik kurang lebih ya, berarti gunakan perintah persen p 0.00. Oke, sudah selesai. Ini kan kecil ya tulisannya ya, kan kau bisa gunakan perintah SC atau scale, klik lalu tarik sesuai kebutuhan ya, seperti itu. Tinggal dirapikan saja ya, seperti itu. Oke, lalu kita ambil jarak ya, contohnya ambil ini ukurannya dengan bisa klik di sini ataupun bisa klik DLI dengan perintah DLI, klik ini seperti ini. Ini kecil ya tulisannya ya. Untuk memperbesar tulisan ini, kawan-kawan ketik D lalu spasi, lalu klik modify, terus klik ke teks. Nah, di sini teks height kawan-kawan berubah menjadi 10 sesuai kebutuhan ya. Oke, close seperti itu. Jadi kita lanjut saja. Oke, ini juga DLI, bawa ke sini. Terus DLI juga. Ini contoh ya untuk teman-teman belajar di rumah. Oke, sudah selesai. Nah, jadi ini adalah awal ya mengenai dengan perintah-perintah dasar dalam membuat satu gambar sederhana berupa ruangan dimensi 4x4, yaitu dengan elevasi 0.00. Jadi tadi ada perintah layer, perintah line, perintah polyline, perintah circle, rectangle, move, rotasi, copy, mirror, dan juga scale ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk materi pertama mungkin sampai di sini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.